Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai belajar mengenai tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terkait dengan babysitter, silakan teman-teman berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan dari paparan materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya persilahkan berdoa dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari materi ini teman-teman ada dua yang diharapkan dapat teman-teman pahami. Yang pertama itu memahami babysitter atau pramusiwi ya bahasa Indonesianya sebagai profesi yang diakui secara hukum, lalu memahami hak dan kewajiban di ruang lingkup profesi babysitter. Baik, saya menggunakan istilah profesi itu sangat loosely ya, artinya tidak terlalu mengikat. Kalau profesi itu harusnya kita sesuatu pekerjaan yang memiliki lembaga standarisasi yang menaunginya secara independen. Misalkan kalau wartawan itu kan ada dewan wartawannya, jadi tidak bisa diganggu-gugat dari intervensi orang luar. Termasuk seperti dokter. Dokter itu ada ikatan dokter yang mereka menentukan kinerja seorang dokter itu benar atau salah, itu akhirnya ada campur tangan di situ dan ada standarisasi seorang dokter itu baru bisa disebut sebagai seorang dokter ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, itu profesi, berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bukan profesi. Makanya kalau babysitter, sebut profesi ini saya hanya penyebutan di sini saja babysitter. Belum ada standarisasinya secara tertulis gitu ya. Silakan lanjut lagi ya. Jadi dasar hukum asalnya itu teman-teman adalah dari ILO, International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional. Jadi pada tanggal 16 Juni 2011, ILO ini mengadakan konvensi tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Yang selanjutnya itu disebut sebagai konvensi ILO nomor 189. Jadi konvensi ini itu diikuti oleh 183 negara yang terdiri dari delegasi pemerintah. Jadi yang ikut ILO ini adalah perwakilan-perwakilan pemerintah. Nah, sedangkan babysitter itu kan seseorang yang bekerja di rumah tangga, makanya masuk di dalam sini. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi apa sih uraiannya dari konvensi 189 ini? Jadi yang pertama itu siapa? Yang dibahas itu adalah seorang yang dipekerjakan dalam pekerjaan rumah tangga dalam sebuah hubungan kerja. Nah, jadi kalau seorang bekerja dalam rumah tangga itu selanjutnya nanti akan kita bahas sebagai PRT. Lalu tugasnya apa sih orang itu? Orang itu silakan teman-teman baca. Ada yang satu saya bold, merawat anggota sebuah keluarga, anak-anak. Nah, kalau bahasan kita di sini adalah fokus di sini, merawat sebuah anggota keluarga dalam yang khususnya babysitter ya anak-anak, bayi sampai usia anak-anak. Lalu waktu kerja. Di waktu kerja ini bekerja atas dasar penuh waktu atau paruh waktu. Penuh waktu itu kalau jam kerja pekerjaan itu biasanya 8 jam. Paruh waktu itu tidak full time atau pekerja paruh waktu itu biasanya kurang dari 8 jam, biasanya 4 jam gitu. Lalu bekerja di sebuah rumah tangga oleh beberapa majikan rumah tangga, mungkin tinggal di rumah tangga majikan gitu ya, atau mungkin tinggal di tempat tinggalnya sendiri. Jadi bisa jadi seseorang ini bekerja tinggal di rumah orang yang mempekerjakannya, atau tidak tinggal di rumah orang yang mempekerjakannya. Lalu pertanyaan selanjutnya gitu ya, siapa pengguna jasanya? Nah, ini saya kurang suka pakai istilah majikan, saya pakai istilah pengguna jasa.
Jadi seorang anggota rumah tangga yang pekerja tersebut itu ya, pekerja yang maksudnya ini babysitter dalam kita bahasan kita ya, yang pekerjaannya tersebut dilaksanakan untuk atau sebuah agen atau perusahaan yang mempekerjakan pekerja rumah tangga, membuat mereka tersedia di rumah tangga. Nah, jadi disebut seperti ini karena ILO itu menganggapnya kalau pekerja ini itu ada yang sendiri, perseorangan gitu ya, atau dari sebuah agensi yang menyalurkan. Oke, kita lihat selanjutnya seperti apa sih kalau di Indonesia ini kan secara internasional. Nih ya, saya mau bilang ini, PRT. PRT itu pekerja rumah tangga, bukan pembantu rumah tangga. Nah, jadi jangan salah konsep kalau dengar kata, oh ini PRT, bukan pembantu, tapi pekerja. Kita yang menggunakan jasa mereka, bukan mereka bantu-bantu tanpa ada imbalan apapun gitu. Nah, itu jelas salah atau diperlakukan semena-mena, karena mereka bekerja, bukan hanya membantu-bantu gitu ya. Oke. Nah, ini adalah peraturan yang ada di Indonesia khusus untuk PRT. Nanti kita bahas kenapa ini bukan undang-undang ya. Ini peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan PRT. Nah, ini ayat 1. Silakan teman-teman baca. Orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Aduh, ini agak-agak rawan nih ya, imbalan dalam bentuk lain ini maksudnya seperti apa gitu. Karena tentu kalau kita namanya bekerja pasti ada upah, ada imbalan, ada gaji. Nah, ini imbalan dalam bentuk lain ini dalam hal apa nih harus dipertanyakan juga nih sebenarnya. Lalu lemah, menurut saya lemah ya. Belum ada besaran minimalnya seperti apa. Lalu kewajiban PRT di pasal 8 ini ada 4. Perjanjian kerja. Di poin A, perjanjian kerja. Sesuai dengan perjanjian kerja. Nanti kita akan lihat seperti apa, ada pasalnya sendiri. Lalu ada menjaga etika, sopan santun, dan memberitahukan pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT akan berhenti kerja. Jadi tidak boleh berhenti tiba-tiba gitu. Harus memberitahukan secara berkala atau ada jangka waktunya. Misalkan 2 bulan lagi mau berhenti, langsung bilang duluan gitu. Jangan tiba-tiba hari ini, besok mau berhenti baru bilang hari ini, itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian hak PRT, maaf saya tidak tulis pasalnya, teman-teman nanti akan saya tetap kasih filenya. Hak PRT ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih ya, ada 10 hak PRT. Jadi hak ini mestinya diberikan kepada PRT, termasuk yang dalam bahasan kita itu adalah babysitter gitu ya. Jadi tidak boleh semena-mena, tidak diberikan informasi siapa orang yang akan menggunakan jasanya, tiba-tiba diserahkan saja gitu, tidak boleh juga seperti itu. Lalu ya diperlakukan dengan baik lah ya. Lalu mendapat upah sesuai perjanjian kerja. Nah, itu perjanjian kerja, ada lagi perjanjian kerja kan. Mendapatkan makanan minum yang sehat, ada waktu istirahat yang cukup, kemudian ada hak cuti sesuai dengan kesepakatan, mendapat kesempatan melakukan ibadah. Nah, itu jelas ya, tidak boleh diganggu-gugat, itu hak manusia. Mendapatkan tunjangan hari raya. Nah, jadi meskipun bukan di ranah formal, haknya itu ketika ada hari-hari raya, khususnya yang dirayakan oleh seorang babysitter dalam hal kajian kita ini, dia berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Kemudian berkomunikasi dengan keluarganya tentunya ya. Jadi bukan berarti seorang itu bekerja dengan kita lalu dia seolah-olah seperti budak, tidak boleh melakukan apa-apa, orang tidak memiliki hak. Nah, hak-hak ini harus terpenuhi. Selanjutnya saya mau bilang ya pengguna jasa, bukan majikan bahasanya gitu ya. Oke.
Kita lihat ya. Ini lanjutannya, siapa sih pengguna penyalur PRT itu? Nah, pengguna penyalurnya itu ya, maksudnya si hasil dari penyalurnya itu kan si PRT-nya gitu. Jadi siapa pengguna PRT ini dalam undang-undang ini disebutkan, selanjutnya disebut sebagai pengguna. Adalah seseorang yang bekerja yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah atau imbalan. Lalu syarat pengguna itu dia punya penghasilan tetap. Jadinya ketika seorang itu tidak memiliki penghasilan tetap, biasanya itu yang ditunjukkan oleh slip gaji gitu ya, per bulannya ada penghasilan tetap. Nah, berarti yang tidak memiliki penghasilan tetap itu tidak bisa. Harusnya gitu ya, meskipun akhirnya kita harus bertanya-tanya, apakah semua orang memiliki slip gaji gitu ya? Harusnya sih iya ya. Kalau orang yang sudah stabil pekerjaannya, sekalipun itu perusahaan sendiri, harusnya dia memiliki surat-surat legal seperti slip gaji gitu. Lalu memiliki tempat tinggal yang layak. Nah, jadi ada syarat, meskipun layak ini sebenarnya harus kita pertanyakan lagi seperti apa sih yang layak itu. Apakah memang harusnya seorang memiliki tempat tinggal itu, apalagi misalkan dia menumpang terus tinggal, harusnya dia menyediakan minimal kamar gitu kan untuk PRT-nya. Lalu sehat secara jasmani dan rohani tentunya ya. Lalu hak pengguna, dia berhak memperoleh informasi mengenai PRT dari siapa, dari penyalurnya salah satunya. Atau jika merekrut sendiri perorangan, berarti dua orang ini harus berkomunikasi tentang informasinya. Masih bisa macam-macam teman-teman, apakah itu pekerjaan sebelumnya, seperti apa, informasi tentang latar belakang keluarga boleh, informasi tentang riwayat kesehatan itu juga penting gitu ya. Jadi tahu terlebih dahulu misalkan ada situasi-situasi darurat terkait kesehatan si PRT-nya ini, misalkan babysitternya itu tiba-tiba kambuh penyakitnya tapi si pengguna jasanya tidak tahu gitu ya, itu bisa berbahaya. Misalkan tiba-tiba si PRT-nya ini atau babysitternya ini asma, tapi pengguna jasanya kurang tahu, nah itu kan bisa jadi berbahaya. Lalu yang ketiga, mendapatkan hasil kerja yang baik. Nah ini perlu kita pertanyakan lagi nih, kok hasil kerja yang baik itu seperti apa gitu ya, apakah ada standarnya? Nah itu nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya seperti apa itu. Lalu kewajibannya, nah membayar upah sesuai perjanjian, memberikan makan minum sehat, istirahat, beribadah, tunjangan hari raya sekali dalam setahun minimal gitu ya, hak cuti sesuai dengan kesepakatan, mengikut sertakan dalam program jaminan sosial. Minimal harusnya seorang PRT itu memiliki inilah apa istilahnya sekarang tuh ya, bukan askas, apa sih kok saya lupa, memiliki jaminan kesehatan tapi yang tenaga kerja gitu ya, itu minimal harusnya didaftarkan gitu setiap bulannya. Lalu memperlakukan PRT dengan baik, lalu melaporkan pengguna jasa PRT kepada ketua RT atau dengan sebutan lain. Nah, kalau misalnya ada ketua RT, siapakah orang yang bertanggung jawab di wilayah itu kan? Karena memang legalnya seseorang yang misalkan orang asing yang datang dalam lingkungan kita, itu harusnya kita lapor ke Pak RT. Baik, lanjutannya. Ini saya langsung loncatkan ke pasal 22. Jadi karena kita mau membahas tentang penyalur, nah ini LPPRT itu dilarang memungut imbalan jasa jadi dari PRT. Jadi kalau udah dikasih gaji gitu ya, dikasih imbalan dari pengguna jasa, nggak boleh lalu penyalurnya minta. Tapi dilarang juga PLT itu, dua nih, yang duanya hilang. Jadi boleh memungut imbalan jasa dari, ini poin yang kedua ya, dilarang memungut imbalan jasa, boleh memungut imbalan jasa dari pengguna. Nah, jadi imbalan jasa sebagaimana yang dimaksud pada
ayat 2 yang saya salah tulis itu besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan LPPRT dengan pengguna. Ini jadi ada kesepakatannya. Jadi pengguna itu membayar dua pihak. Pertama pihak PRT-nya, kedua pihak penyalurnya. Jadi gaji yang dimiliki PRT itu sudah tidak diganggu-gugat lagi oleh penyalurnya. Nah, jadi bahasan selanjutnya ya, siapa penyalur? Penyalur itu lembaga penyalur PRT, LPPRT, punya izin tertulis dari gubernur. Nah, jadi izinnya itu seperti apa? Izinnya itu di poin pasal 13, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 syarat yang harus diajukan supaya dapat SIU LPPRT. Dan kalau teman-teman baca lebih lanjut lagi di peraturan menteri ini, itu minimal setiap bulan si penyalurnya ini harus memberikan laporan kepada gubernur itu berupa siapa saja yang tersalurkan gitu ya, berapa orang yang tersalurkan ke pengguna jasa, lalu izinnya itu selama 5 tahun kalau tidak salah saya berlakunya. Lalu ini kewajiban sebuah penyalur ya, jadi harus menyeleksi tentunya ya, terus dalam kondisi sehat, dapat kerja dengan baik, memonitor, jadi tidak diserahkan begitu saja lalu dibiarkan, tidak ditanya-tanya lagi, lalu mengembalikan imbalan jasa sebagaimana yang dimaksud pasal 22. Jadi kalau sudah ada perjanjian kerja seperti apa, tidak bersedia melanjutkan bekerja dalam waktu sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi ketika misalkan belum sesuai jatuh temponya, tiba-tiba misalkan PRT-nya tidak lagi mau melanjutkan kerja. Jadi si penyalurnya ini tidak boleh mengambil juga secara penuh imbalan kepada penyalur dari pengguna jasa. Nah, itu ternyata sudah diatur, jadi misalnya tiba-tiba pemutusan pekerja, jadi tidak boleh duitnya hangus gitu istilahnya, tidak boleh hangus, jadi harus mengembalikan, jadi tidak boleh hangus duitnya. Nah, ini jadi kita akan membahas tentang perjanjian. Perjanjian ini seperti apa? Salah satunya yang harus digarisbawahi, PRT itu berusia minimal 18 tahun. Artinya apa? Nah, kalau kita berbicara dalam konteks babysitter, tentu kita harus memahami bahwa di usia di bawah 18 tahun itu anak-anak. Masa anak-anak menjaga anak-anak juga gitu ya. Jadi PRT itu harus berusia minimal 18 tahun. Artinya sudah dianggap dewasa dalam undang-undang. Meskipun kalau kita pakai istilah babysitter, istilah babysitter ini kalau saya ya kebanyakan nonton film barat kali. Kalau dibilang ada dapat tugas babysitter itu misalkan menjaga anak tetangga karena orang tuanya malam mau pergi dinner gitu. Tapi justru yang diminta jaga itu, yang disebut sebagai babysitter itu biasanya malah masih anak SMA seperti itu, jaga anak tetangganya selama orang tuanya lagi pergi makan, pergi jalan-jalan gitu pas malam. Nah, ini malah berbeda ya kalau di tahap bukan yang seperti itu gitu. Ini adalah yang bekerja, benar-benar bekerja. Oke, ini adalah bagaimana tentang perjanjian. Dari yang pertama itu ada syaratnya dulu PRT ini. Jadi memiliki dokumen identitas diri, harus jelas dia misalkan KTP, terus kakaknya. Usianya tadi 18 tahun minimal, mendapat izin dari suami atau istri bagi PRT yang sudah berkeluarga. Karena mungkin kalau pekerjaannya penuh waktu gitu ya, itu harus tentunya harus dikomunikasikan bagaimana apakah mendapatkan izin. Nah, lalu perjanjian kerja nih di pasal 5 wajib
pengguna dan PRT wajib membuat perjanjian kerja tertulis atau lisan. Nah, nih lisan inilah yang banyak dibahas dan dikeluhkan karena ini sangat bisa merugikan PRT yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua pihak secara diketahui oleh rukun RT atau ketua RT dengan sebutan lain. Nah, jadi di sini hal inilah ya yang menurut saya agak riskan, agak berbahaya bagi PRT. Kenapa? Karena perjanjian itu boleh secara lisan. Nah, kalau secara lisan kan sulit dipertanggungjawabkan kan, meskipun sama ketua RT, apalagi cuma ada sama ketua RT perjanjiannya. Tentu itu akan mudah sekali haknya PRT itu disalahi gitu. Diperlakukan sewenang-wenang itu sangat mudah sekali terjadi. Lalu isi minimal perjanjian kerja. Nah, jadi karena pasal 5 itu sudah bilang seperti itu, berarti minimal harus ada apa? Satu, identitas para pihak. Jadi ada identitas pengguna jasa, ada identitas babysitter, kemudian ada tertulis hak dan kewajiban para pihak. Jadi ditulis sama-sama haknya pengguna apa, kewajibannya pengguna apa, hak PRT apa, kewajiban PRT apa. Itu harus tertulis. Kemudian jangka waktu berlakunya perjanjian. Nah, ini tentunya harus ada batas. Kenapa? Karena ketika suatu perjanjian itu sudah dijalani kayak suatu kepemimpinan aja ya. Kalau suatu kepemimpinan itu terus berlangsung selama bertahun-tahun, tidak ada jangka waktu, tentu tidak ada ruang untuk perbaikan. Nah, jadi tentu harus ada jangka waktunya. Jangka waktu misalkan 1 tahun diperbarui, kayak artis-artis gitu, ada kontraknya gitu ya, diperpanjang atau diperpanjang. Kenapa? Karena ini seharusnya bisa diperbaiki untuk kedepannya si kontraknya ini. Lalu terdapat tempat dan tanggal perjanjian kerja yang dibuat. Nah, itu jadi harus jelas ini dibuat kapan karena ada jangka waktunya. Lalu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pada ayat 1 berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, ini jadi ternyata kalau kita kontrak kerja ini sebutannya kalau dalam peraturan pemerintah ya, itu 2 tahun. Dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Oke. Nah, ini saya akan membahas tentang polemik, jadi kepastian hukum. Jadi, ternyata teman-teman, PRT termasuk di dalamnya babysitter itu tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kenapa? Nih ya, kita baca di penjelasannya si penulis artikel ini. Jadi, dalam publikasi ILO, halaman 10 di publikasi ILO itu, dijelaskan bahwa pemerintah menyatakan majikan pekerja rumah tangga bisa tergolong pemberi kerja. Ia bukan badan usaha, dengan demikian bukan pengusaha. Di dalam artian Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, jadi kalau Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 ini adalah membahas tentang pengusaha. Jadi orang yang memiliki badan usaha, bukan seorang perorangan. Makanya kalau kita lihat lagi di peraturan menteri yang sebelumnya kita bahas itu, ada pasal yang secara gamblang menyebutkan kalau penyalur itu tidak boleh menyalurkan PRT kepada sebuah badan usaha atau lembaga atau perusahaan, karena bukan itu peruntukannya gitu ya. Itu adalah untuk perorangan. Jadi makanya tidak dilindungi nih di UU nomor 13 tahun 2003. Oleh karena PRT dianggap bukan dipekerjakan oleh pengusaha, tidak diberikan perlindungan oleh UUK terhadap pekerja seperti pekerja lainnya gitu ya. Pada dasarnya hubungan antara PRT dan majikan hanya diatur berdasarkan kepercayaan saja. Ini sangat riskan terhadap penyalahgunaan jasa PRT. Berbeda dengan mekanisme hubungan kerja di sektor formal
yang juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan hubungan industrial. Nah, jadi karena ini bukan bekerja di industri atau di perusahaan, jadi tidak bisa ada penyelesaian sengketa pengadilan di hubungan industrial. Sementara di UK tidak menjangkau PRT, namun sebenarnya sejumlah undang-undang nasional lainnya memberikan perlindungan di bidang tertentu meski secara terpisah dan terbatas. Nah, jadi bukan berarti tidak ada, salah satunya dari peraturan pemerintah yang sebelumnya kita bahas itu sudah ada, namun belum secara umum lah, benar-benar ada. Namun ya teman-teman, sebenarnya sudah ada RUU tentang PRT ini. Saya lihat sumbernya itu sebenarnya sudah lumayan lama ya. Sudah ada RUU-nya dan ternyata di sumber yang kedua, yang HTTP Nasional Kompas, selanjutnya pengesahan RUU perlindungan PRT dinilai menjadi sejarah penghapusan kekerasan. Nah, ini belum sampai tahun ini artikelnya tahun 2020, yang Kompas ini, ternyata sampai sekarang UU tentang perlindungan PRT itu belum disahkan. Sangat disayangkan seperti itu. Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan ada tugas yang akan saya sampaikan pada Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani belajar dari rumah. Mudah-mudahan tetap semangat belajar ya. Saya tutup. Salam sejahtera bagi semuanya.